Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gilar Gumilar dari Prodi Teknik Informatika P2K ISTN. Untuk mata kuliah Operation System ini, saya akan membahas tentang uh, operasi sistem BlackBerry atau sistem operasi BlackBerry. Apa itu BlackBerry? BlackBerry adalah telepon seluler yang memiliki kemampuan layanan push email, telepon, SMS, penjelajah internet atau browsing, BlackBerry Messenger atau BBM, dan berbagai kemampuan nirkabel lainnya. Penggunaan gawai canggih ini begitu fenomenal waktu itu, sampai menjadi suatu kebutuhan untuk fashion. BlackBerry pertama kali diperkenalkan pada tahun 1999 oleh perusahaan di negara Kanada, BlackBerry. Kemampuannya menyampaikan informasi melalui jaringan data nirkabel dari layanan perusahaan telepon genggam hingga mengejutkan dunia. Sejarah BlackBerry itu sendiri dikembangkan oleh perusahaan di negara Kanada yang hingga saat ini pun tidak banyak orang yang mengetahui namanya. Sangat berbeda dengan Nokia dan Motorola ataupun Microsoft yang namanya dikenal luas di mancanegara. Pembuat BlackBerry adalah perusahaan yang bernama Research in Motion, didirikan oleh seorang imigran Yunani di kota Waterloo, Kanada. Pendiri Research in Motion, Mike Lazaridis, dilahirkan di Turki, telah membangun pemutaran rekaman DCI Lego berumur 4 tahun. Di sebuah radio di umur 5 tahun dan berkuliah di Universitas Waterloo. Dia memilih drop out setelah memenangkan kontrak senilai 560.000 US dollar. Para pesimis mengasumsikan bahwa pesaing besar akan menenggelamkan produk BlackBerry dengan membanjiri pasar dengan produk serupa. Namun hingga saat ini, waktu itu, tidak ada satupun perusahaan seperti Nokia, Motorola, atau bahkan Microsoft yang sanggup membuat pesaing BlackBerry. Awalnya BlackBerry ini dinamakan Pocket Sling, sebuah nama yang fungsional tapi membosankan. Kemudian juga hampir dinamakan Strawberry karena mirip dengan sebuah buah strawberry, tapi yang terkesan terlalu jinak, sehingga dinamakan BlackBerry. Namanya akrab tapi cerdas. BlackBerry masuk ke pasar pertama kali dengan memfokuskan diri pada layanan email gas. Pada awalnya, perangkat BlackBerry hanya memiliki layar monokrom, tetapi sekarang semua modelnya sudah memiliki tampilan layar berwarna. Perkembangan BlackBerry, perusahaan dikenal dengan kode BBRY di Nasdaq dan BB di Toronto Stock Exchange, Kanada. Pada masa awal berdiri, RIM atau Research in Motion fokus pada pengembangan teknologi nirkabel. Pengembangan ini lantas berlanjut pada pengembangan perangkat mesin kasir nirkabel, pager, hingga akhirnya membuat ponsel sendiri pada tahun 2000. Sejak membuat ponsel BlackBerry inilah RIM atau Research in Motion mulai meroket hingga mencapai puncak popularitasnya pada tahun 2010. Padahal awalnya ponsel tersebut ditujukan untuk penggunaan internal kantoran. Tapi di tahun 2000 akhir, ponsel itu malah populer dengan penggunaan perorangan di Indonesia juga. Berikut kisah hidup RIM sejak awal berdiri, masa jaya hingga meredupnya. Di tahun 1984, Research in Motion berdiri di Kanada. 1988, RIM menjadi perusahaan data nirkabel pada pengembangan teknologi pertama di Amerika Utara. 1991 memperkenalkan protokol Mobitech. 1992 membuat mesin konverter untuk mesin kasir nirkabel pertama berbasis Mobitech.
1993 memproduksi modem nirkabel untuk Ericsson dan Intel. 1994 RIM membuat mesin kasir nirkabel pertama mereka. Pada tahun 1995 mengembangkan software dan hardware sistem pager dua arah. Pada tahun 1996 pager dua arah pertama seukuran sabun dikembangkan dan diluncurkan pada tahun Agustus 1998. Pada tahun 1999 pager BlackBerry tipe 850 diluncurkan. Keyboard kecil dan menonjol menjadi inspirasi penamaan BlackBerry. Pada tahun 2000 ponsel BlackBerry pertama meluncur dengan tipe BlackBerry 957. Ponsel ini ditunjukkan bagi pengguna di perusahaan. Pada tahun 2001 BlackBerry memulai ekspansi global dan ponselnya populer digunakan hingga perusahaan di dunia. Pada tahun 2008 bersaing dengan iPhone, BlackBerry meluncurkan ponsel dengan layar sentuh pertama atau BlackBerry Stroke tipenya. Pada tahun 2010 popularitas BlackBerry menanjak seiring dengan boomingnya iPhone dan Android. Pada tahun 2011 BlackBerry melakukan PHK terhadap 2.000 pekerja untuk menandingi Android dan iOS. BlackBerry mengumumkan OS anyar BBX. 2012 kerugian pertama RIM dan PHK 5.000 pekerja. Pada tahun 2013 sampai 2015 BlackBerry terus melakukan pengurangan pegawai di tengah kesulitan bersaing dengan Android dan iOS. BlackBerry memutuskan untuk fokus pada bisnis software untuk perusahaan. Perbedaan BlackBerry dengan OS lain, perangkat BlackBerry adalah device yang sama dengan handphone lain yang menggunakan fasilitas telepon dan SMS. Tetapi perangkat BlackBerry sendiri yang membedakannya adalah operation systemnya. Karena operation system BlackBerry merupakan operation system berbasis Java buatan RIM atau Research in Motion. BlackBerry hanyalah handphone biasa jika tidak mengaktifkan layanan servis BlackBerry. Namun, jika layanan servis BlackBerry diaktifkan dapat menjadi killer device untuk berinternet ria, terutama email. Sebetulnya handphone yang lain juga terdapat email via GPRS, 3G, dan HSDVR. Namun berbedanya dengan BlackBerry adalah perangkat lain tidak dapat melakukan cek email secara otomatis, tetapi secara manual. Tetapi BlackBerry dapat mengakses email masuk, mengirim email, menghapus email, dan lain-lain seperti menerima dan mengirim dan menghapus SMS biasa. Email BlackBerry akan muncul beberapa saat setelah dikirim oleh pengirim ke BlackBerry kita, atau istilah lainnya menggunakan teknologi push. Perbedaan lainnya adalah BlackBerry dapat mengkompres email yang masuk ke inbox kita. Perbandingan dengan email biasa adalah 1:100 skala ekstrim. Jadi seumpama ada rekan yang mengirim email ke Anda dengan size 1000 kilobyte atau 1 megabyte, maka email yang akan Anda baca di inbox BlackBerry Anda hanya bersize 10 KB. Dengan BlackBerry, device bandwidth koneksi sangat irit sekali. Kelebihan BlackBerry pertama, sistem full backup atau recover. Sebagian maupun sepenuhnya mempermudah user dalam membackup data-data penting. Kedua, ketika mengganti unit BlackBerry baru, cukup menggunakan fungsi change device dan data-data penting beserta setting dari third-party software yang kompatibel akan terkopi dengan mudah ke dalam perangkat BlackBerry baru. 3. Fungsi auto text, cukup dengan menentukan keyword lalu mengasosiasikan dengan isi pengganti yang biasa berisi teks atau karakter yang panjang dan digunakan dengan mengetikkan keyword, maka isi pengganti akan menggantikan keyword tersebut.
Keempat, fungsi search sangat membantu untuk mencari informasi ataupun data yang tersimpan baik di dalam perangkat BlackBerry maupun yang ada di jaringan internet. Kelima, profil pada BlackBerry sangat fleksibel. Untuk setiap akun email, SMS, MMS, phone, Facebook, dan lainnya dapat diatur ringtone atau vibrate dan lexing yang berbeda-beda. Keenam, fitur speed dial pada BlackBerry QWERTY sebanyak pilihan A sampai Z, dikurangi default key yang akan sangat membantu dalam melakukan panggilan secara cepat. Kelebihan BlackBerry dari sisi multimedia ialah antara lain fungsi BBM atau BlackBerry Messenger yang merupakan salah satu fitur andalan BlackBerry yang memberikan layanan untuk chatting ke sesama pengguna BlackBerry. Customized theme untuk user level advance mengizinkan penggunanya untuk dengan mudah dan mendesain rancangan theme sendiri sesuai kebutuhan. Yang dibutuhkan hanya image editing software saja. Ketiga, fungsi geotek pada BlackBerry ber-GPS dapat membuat foto-foto yang diambil dari perangkat BlackBerry tersebut berisikan informasi lokasi. Keempat, tampilan akses multimedianya telah terintegrasi sangat nyaman untuk digunakan. Kelebihan BlackBerry dari sisi security ya antara lain dengan mengaktifkan fungsi password jika terjadi kehilangan terhadap BlackBerry atau pencuri yang salah masuk password akan menghapus seluruh data wipe di BlackBerry Anda sehingga data penting Anda tidak gampang diambil. Kedua, fitur firewall-nya sangat efektif dalam memblok SMS, MMS, phone call yang tidak kita inginkan. Di samping kelebihan, BlackBerry juga mempunyai kelemahan, diantaranya dari segi features, antara lain ialah belum mendukung konferensi call, tidak ada aplikasi natif yang menerima dan mengirimkan fax. Selanjutnya, fungsi rekaman natif voice recorder memiliki kualitas rekaman yang kurang memuaskan dan hanya mampu merekam 10 menit serta dalam format yang tidak umum seperti MP3, WAV, DLSB. Pada BlackBerry QWERTY, spell check yang membantu mengecekkan kesalahan ketik hanya dapat berjalan jika selesai diketikkan semua. Padahal kesalahan ketik seharusnya dapat kita cek saat melakukan pengetikan. Kelemahan BlackBerry selanjutnya dari sisi software, antaranya seluruh aplikasi pihak ketiga terinstall bersama pada memori internal, sehingga dengan memori internal BlackBerry yang terbatas tidak banyak aplikasi pihak ketiga yang dapat diinstal, terutama pada BlackBerry tipe lama. Meskipun sudah tersedia software yang dapat memindahkan install third party software pada memori RAM. Software 3D party yang terinstall tidak otomatis terbackup saat kita melakukan backup. Harus dilakukan trik khusus untuk membackup 3D party software ini, kecuali Anda bersedia menginstal kembali 3D party software setelah Anda melakukan upgrade downgrade OS. Kelemahan BlackBerry selanjutnya dari segi email ialah diantaranya sinkronisasi antara email di BlackBerry dan server, terutama untuk email yang sudah kita delete di BlackBerry sering tidak bekerja dengan baik, sehingga seringkali email yang sudah kita delete di BlackBerry dan kita patch serta reconcile dari menu reconcile tetap tertarik ke email klien PC atau laptop kita. Tentunya hal ini menjengkelkan karena kita harus memeriksa kembali mana-mana email yang harus di-delete kembali maupun yang tidak kita delete di BlackBerry untuk kita arsipkan di mail klien PC atau laptop kita. Ukuran file yang bisa dikirim dan diterima maksimal 2,9 MB. Dari segi browser bawaan BlackBerry tidak sempurna menampilkan web page ber-JavaScript dan animasi. Berikut adalah BlackBerry device dari zaman masa ke masa.
hingga akhirnya terakhir BlackBerry meluncurkan IP Strum dan Nevada untuk yang terakhir. Sekian dan terima kasih pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.